Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Berjumpa kembali pada pembelajaran PAI. Alhamdulillah kita sudah masuk pelajaran 9, yaitu tentang meyakini Allah Maha Mengetahui dan Maha Mendengar. Sambil menyimak penjelasan Ustazah, silahkan kalian persiapkan buku PAI kalian. Mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang hebat, perhatikan gambar berikut. Apakah kalian tahu bagaimana suasana langit pada malam hari? Ada bulan yang bersinar terang dan ribuan bintang di langit. Nah, pemandangan seperti itu dapat kalian lihat dari rumah kalian. Namun, apakah kalian tahu bagaimana suasana langit yang sebenarnya? Ada jutaan benda langit seperti planet dan batuan luar angkasa, yang semuanya itu tidak dapat kita lihat dan kita tahu. Teman-teman, itu artinya pengetahuan kita terbatas apa yang ada di hadapan kita. Berbeda dengan Allah. Allah memiliki Asmaul Husna Al-Alim, yang artinya Maha Mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak maupun tersembunyi, apa yang diucapkan manusia atau yang tersembunyi dalam hati. Allah mengetahui semua yang ada di darat, laut, dan udara. Allah juga mengetahui semua yang telah terjadi dan akan terjadi. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ard wa huwas sami'ul alim. Artinya, dia, Muhammad berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Maka, teman-teman semuanya, kita tidak bisa bersembunyi dari pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah kisah yang menarik. Di sebuah pesantren, ada kiai yang sangat menyayangi seorang muridnya. Hal ini membuat iri santri yang lain. Perasaan iri hati ini pun diketahui oleh Pak Kiai. Suatu hari, Kiai meminta murid yang disayangi tersebut beserta santri yang lain untuk memotong ayam. Dengan syarat, ayam dipotong di suatu tempat yang tidak diketahui oleh siapapun. Para santri pun mencari tempat yang tersembunyi untuk memotong ayam. Ada yang memilih gua, ada yang pergi ke hutan. Mereka menganggap tempat itu aman dan tidak diketahui oleh seorang pun. Setelah berhasil melaksanakan tugas kiai, mereka kembali ke pesantren. Namun, santri kesayangan kiai, ia kembali ke pesantren dengan membawa ayam yang masih hidup. Ia pun ditertawakan teman-temannya. Ketika kiai bertanya, alasan santrinya tidak memotong ayam, santri itu pun menjawab bahwa dimanapun ia berada tidak terlepas dari pengawasan Allah. Maka teman-teman, sudah sepantasnya jika santri tersebut menjadi kesayangan Pak Kiai. Teman-teman yang soleh dan solehah, dengan meyakini bahwa Allah Maha Mengetahui, maka perbuatan kita harus mencerminkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, menghindari dari perbuatan jelek. Yang kedua, selalu bersikap terpuji. Misalnya, tidak berbohong, tidak mencela orang lain, dan sebagainya. Yang ketiga, selalu menghindarkan diri dari pikiran yang kotor. Artinya, kita tidak berprasangka buruk kepada orang lain. Yang keempat, menghindarkan diri dari niat yang buruk.
Asmaul Husna yang berikutnya adalah As-Sami', yang artinya Allah Maha Mendengar. Teman-teman, Ustazah mau bertanya, siapa yang pernah berbisik dengan temannya? Ustazah percaya, setiap dari kita pasti pernah berbicara dengan berbisik pada temannya. Lalu, siapa yang bisa mendengar pembicaraan kita? Ya, tentu saja teman yang kita bisiki tersebut. Eits, tapi tunggu dulu. Ternyata ada juga yang tahu hal pembicaraan kita. Siapakah dia? Ya, Allah yang Maha Mendengar. Allah mendengar suara bisikan kita. Bahkan Allah mendengar doa dan harapan kita di dalam hati. Walaupun kita mencoba merahasiakan dari orang lain, tapi Allah Maha Mendengar. Semua suara dan bunyi dari makhluk di alam semesta terdengar oleh Allah dengan jelas. Suara ledakan yang keras, cuitan burung di pohon, ataupun suara semut di dalam tanah. Jika kita meyakini bahwa Allah itu Maha Mendengar, maka hal yang harus kita lakukan adalah 1. Berhati-hati dalam berbicara, karena baik buruknya perkataan kita akan didengar oleh Allah. Yang kedua, mendengarkan hal-hal yang baik. Jagalah telinga kita dari mendengarkan kata-kata yang buruk. Yang ketiga, mendengarkan ayat-ayat Allah. Yang keempat, menghindarkan diri dari ucapan yang tidak baik. Nah, itu teman-teman beberapa hal jika kita meyakini bahwa Allah itu Maha Mendengar. Teman-teman yang soleh dan solehah, Allah sengaja menciptakan 2 telinga untuk kita, agar kita lebih banyak mendengar. Mendengarkan nasihat ayah dan bunda, serta guru kita. Juga mendengarkan rintihan fakir miskin yang membutuhkan pertolongan kita. Teman-teman, mari kita selalu berdoa kepada Allah agar Allah selalu menjaga lisan dan pendengaran kita dan dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Nah, teman-temanku, demikian pembelajaran kita tentang Asmaul Husna, yaitu Al-Alim dan As-Sami', yaitu Allah Maha Mengetahui dan Maha Mendengar. Semoga kita bisa menjadi hamba-hambanya yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.